Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meriza Rianti, NIM 210205129, Prodi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Riau. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, tidak lama-lama, mari kita bahas materi ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebagai pengetahuan awal, sistem pencernaan manusia merupakan sebuah proses penghancuran makanan yang terjadi dari dalam mulut hingga ke lambung. Selanjutnya ialah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian, proses pengeluaran sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Dalam melakukan proses pencernaan makanan, organ pencernaan dibantu oleh enzim. Tiap-tiap organ akan mempunyai fungsinya masing-masing. Ada pula fungsi sistem pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus, sehingga mempermudah proses penyerapan sari makanan. Yang kedua, untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, perlu diketahui, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Tanpa disadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan kita bekerja dengan sendirinya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi masing-masing organ pencernaan. Yang pertama, mulut. Pencernaan makanan yang terjadi di dalam rongga mulut berupa pencernaan mekanik oleh gigi, pencernaan kimiawi oleh enzim amilase pada air liur. Di dalam rongga mulut terdapat gigi. 3 macam gigi beserta fungsinya, yaitu gigi seri, bentuknya pipih dan berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring, bentuknya runcing dan berfungsi untuk merobek makanan. Sedangkan gigi geraham, bentuknya melebar kotak dan berfungsi untuk mengilas makanan. Selanjutnya, lidah. Fungsi lidah adalah untuk mengatur letak makanan di dalam rongga mulut sehingga dapat dihancurkan dengan baik oleh gigi. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk mengecap rasa makanan dan membantu menelan makanan. Begitu juga dengan air ludah, dihasilkan oleh kelenjar air ludah. Fungsi air ludah untuk membantu melancarkan proses mengunyah dan menelan serta mengandung enzim amilase, yaitu memecah karbohidrat atau zat tepung menjadi gula atau maltosa. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah salur penghubung antara rongga mulut dengan lambung, berfungsi untuk membantu menelan makanan, menghasilkan gerak peristaltik, gerakan meremas atau mendorong makanan masuk ke lambung. 3. Lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara pencernaan mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim dan zat asam yang dihasilkan oleh getah lambung. Otot lambung berfungsi menghancurkan makanan menjadi lebih lembut. Getah lambung menghasilkan 1 asam dan 2 enzim, yaitu asam klorida, berfungsi untuk mematikan kuman penyakit atau bakteri dan mengasamkan makanan. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu. 4. Usus halus. Usus halus ini terdiri atas usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Pankreas terletak di ujung atas usus 12 jari. Enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yaitu A. Amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilium menjadi gula yang lebih sederhana. Maltosa. B. Tipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. C. Tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Tripsin ini terbagi menjadi 2, yaitu usus kosong atau jejenom dan usus penyerapan atau ileum.
Di dalam usus penyerapan terdapat jojonggot atau villi. Usus berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Perlu diketahui, zat makanan berupa lemak akan diantar menuju ke hati. Hati akan menghasilkan cairan empedu yang berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan menawarkan racun. Nah, usus selanjutnya adalah usus besar. Usus besar berfungsi membusukkan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli agar mudah dikeluarkan, sebagai tempat pembentukan vitamin K dan penyerapan air. Selanjutnya, anus berfungsi sebagai muara atau lubang untuk mengeluarkan sisa pencernaan yang disebut fases atau tinja. Nah, berikut ini adalah organ pada sistem pencernaan pada manusia. Tadi sudah dijelaskan organ-organ apa saja, yang dimulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, tidak disadari, kita sampai di penghujung video. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.